Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika kelas 8. Pagi hari ini kita akan mempelajari dua sub, yaitu sudut pusat dan sudut keliling beserta hubungannya. Oke, perhatikan. Langkah pertama kita buat sebuah lingkaran dengan titik pusat di A, ya. Terus kemudian kita buat lingkaran dari titik pusat A ini melalui titik B, di mana A sampai B ini adalah jari-jari lingkaran. Dari A sampai B ini namanya jari-jari lingkaran. Kemudian kita buat titik D, dan titik D ini dihubungkan ke titik B. Di B ini adalah garis tengah lingkaran yang sering kita jumpai dengan namanya diameter. Jadi sekali lagi AB ini namanya jari-jari, begitu juga A sampai D ini juga jari-jari. Karena jari-jari maka panjangnya juga sama. Kita buat titik E di keliling lingkaran. Ini titik E di keliling lingkaran. Kemudian titik A dihubungkan ke titik E. Maka AE ini disebut juga jari-jari lingkaran, ya. Nah, antara jari-jari AE dan jari-jari AB ini membentuk suatu sudut. Sudutnya di titik A. Nah, titik A tadi titik pusat, maka sudut BAE ini disebut sudut pusat, ya. Misalnya kita ambil sudut pusatnya ini besarnya 54, ya, 54. Di mana sudut pusat 54 ini menghadapi busur BE. Menghadapi busur BE. Oke, kita beri warna busurnya BE berwarna merah. Ini busur BE. Nah, berikutnya titik D ini dihubungkan ke titik E, ya. Nah, tali busur DE dan tali busur DB membentuk suatu sudut. Sudutnya di keliling lingkaran, maka sudut ini dinamakan sudut keliling lingkaran. Sudut keliling ini menghadapi busur BE. Menghadapi busur BE. Maka sudut pusat dan sudut keliling sama-sama menghadapi busur BE. Nah, karena sama-sama menghadapi busur BE, maka kita cari sudut D-nya ini berapa. Gitu. Kalau kita cari dengan cepat, ya, sudut D, sudut keliling D ini itu setengahnya sudut 54. Di setengahnya sudut pusat. Dari mana itu kok setengahnya? Oke, kita cari penjelasannya. DB ini garis lurus. Kalau garis lurus, maka sudutnya 180. Sudutnya 180. Nah, misalnya sudut pusatnya kita ambil 60. Karena ini 60, maka sudut DAE ini 120. Oke, kita tulis di sini 120. 120 derajat, ya. Atau 20 derajat. Ini diperoleh dari sudut lurus DAB yang besarnya 180, ya, karena ini sudah 60 maka sini 120. Nah, berikutnya perhatikan segitiga DAE. DAE adalah segitiga sama kaki. Mengapa sama kaki? Karena AD jari-jari, AE juga jari-jari. Jadi panjang AE sama dengan panjang AD. Ini sama-sama jari-jari, ya. Karena ini sama kaki, maka sudut D dengan sudut E, sudut D dan sudut E, ini besarnya sama. Ingat, jumlah sudut segitiga itu 180. Jadi sudut A ditambah sudut B, ulang, sudut D ditambah sudut A ditambah sudut E, itu 180. Berarti sudah ada 120, berarti kurang 60.
60 kita bagi 2, maka ketemu 30 derajat. Nah, sudut E 30 derajat, maka sudut D juga 30 derajat. Jadi sudut D ini adalah 30 derajat ya. Ini 30 derajat. Ya, dari penghitungan ini ya, perhatikan, maka 30 ini ya itu diperoleh 30 ya. 30 ini ternyata adalah setengah dari 60. Ya, berikutnya kamu perhatikan di 30 ini adalah setengah dari sudut pusat. Nah, ternyata ada hubungan antara sudut keliling dan sudut pusat ya. Sudut keliling setengah sudut pusat. Sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Nah, berikutnya ini ya. Nah, berikutnya kita buat titik di keliling lingkaran yang lain, yaitu misalnya titik F ya. Titik F kita hubungkan ke titik E dan kita hubungkan ke titik E. Maka membentuk suatu sudut keliling, yaitu di titik F. Karena F ini dikeliling lingkaran, maka sudut ini adalah dinamakan sudut keliling. Ternyata sudut keliling ini sama-sama menghadapi busur BE. Nah, ini sudut keliling yang di D menghadapi busur BE dan sudut keliling di F menghadapi busur BE. Nah, karena sama-sama sudut keliling, sama-sama menghadapi busur yang sama, maka sudutnya adalah juga sama ya. Berarti ini besarnya adalah sudut F adalah 30 derajat ya. Sampai di sini anak-anak bisa kamu pahami ya. Nah, sekarang kita ambil contoh sudut pusat yang lain. Misalnya sudut pusatnya 70, maka sudut kelilingnya 35, ini setengahnya. Ini juga 35 karena sama-sama menghadapi busur BE. Contoh yang lain misalnya ini 90, maka ini 45. Terus kita ambil yang besar misalnya 136, maka di sini setengah 136 adalah 48. Oke, anak-anak sampai di situ bisa dipahami ya. Semoga kalian bisa memahami. Oke, untuk berikutnya nanti silahkan kamu coba kerjakan di e-learning madrasah soal-soal yang akan saya berikan berhubungan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Oke, sampai di sini semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.